Kalau sudah disepakati ulama tidak boleh haram, berarti dia termasuk menjual atau membeli pembelian saudaranya kan sudah tapi kemudian ditawar yang lebih tinggi. Ini tidak boleh ulama sepakat. Tapi ini tidak, dia belum misalnya kita belum misalkan saya baru menawar baju harga 200.000, saya tawar 70, jadi paketan harga 200 saya tawar 150, dianya nggak mau, wah nggak bisa Ustaz, lah berapa mintanya? Udah 190, dari 200 jadi 190. Kalau khusus Ustaz tetap 190 ya. 170 ya, wah nggak bisa Ustaz, 185 udah mentok Ustaz, wah jangan, udah gini aja 175 tambah 5.000, 180. Saya baru negosiasi, belum tiba-tiba ada orang datang, ya buat saya aja 190 tak bayar, kemudian deal sama dia. Nah, bolehkah perbuatan dia terhadap tawar-menawar yang belum selesai lalu dia tawar? Boleh nggak? Nah, ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Jumhur ulama mengatakan tidak boleh, tapi sebagian ulama hanya bila merujuk pada riwayat yang menuju pada pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, selama belum maka tidak mengapa, tetapi tidak dianjurkan. Kalau menawar penawaran saudaranya yang belum itu mutlak haram, maka jual beli lelang haram hukum. Ya tidak. Lelang itu kan menawar penawaran saudaranya belum misalkan ya, saya punya handphone. Ini saya buka lelangan ibu-ibu, saya jual pasarannya 5 juta, saya buka harga 1,5 juta. Saya pengen menawar, lalu beliau menawar, saya Ustaz 1,6. Ada yang lebih tinggi, saya Ustaz 1,7. Ada yang lebih tinggi, saya 2,5. Ada yang lebih tinggi, saya 3 juta. Ada yang lebih tinggi, saya 3,5. Ada yang lebih tinggi, nggak ada. Deal, berarti 3,5. Tadi yang nawar 3,5, 2,5, 2 juta, 1,7 itu menawar penawaran saudaranya. Iya, ya atau tidak? Kalau mutlak jual beli di mana penawaran dalam penawaran saudara yang belum tadi haram hukumnya mutlak, maka jual beli lelang ulama pasti sudah menyatakan haram. Tapi ingatan haram atau lelangnya haram nggak? Haram? Belum tahu. Jawab. Oh ya, jawaban yang tepat belum. Nah, para ulama telah mengeluarkan fatwa bahwa ada satu riwayat yang melarang jual beli lelang, tapi riwayat itu dhaif dan tidak bisa dijadikan dasar. Karena kalau hadis dhaif itu tidak bisa untuk menghalalkan atau mengharamkan, tidak bisa. Hadis dhaif itu hanya boleh untuk dijadikan fadhailul a'mal dengan 4 syarat yang sangat ketat menurut beberapa ulama ahli hadis. Meskipun nanti ulama yang lain mengharamkan setelah tidak boleh dipakai. Contoh hadis dhaifnya, syaratnya dhaifnya ringan. Dhaifnya ringan. Dhaif ringan itu misalkan didapati ada seorang perawi dalam hadis tersebut, perawi itu yang meriwayatkan sanad jalurnya, itu ternyata didapati dulu pernah diketahui pas kajian kadang ngantuk. Oh, itu kalau dia meriwayatkan dhaif Pak kadang ngantuk. Maka dia kalau meriwayatkan itu hadisnya menjadi tidak kuat. Kedua, artinya dhaifnya ringan. Yang kedua, jika dhaif itu bukan untuk menghalalkan atau mengharamkan, kata Pak. Yang ketiga, tidak bertentangan dengan hadis yang sahih. Kalau ada hadis sahih dia bertentangan dengan hadis dhaif sama sekali tidak boleh dipakai. Yang keempat, untuk fadhailul a'mal. Contoh, ada sebagian ulama meskipun dhaifnya itu diperdebatkan. Ada yang mengatakan dhaif ringan, ada yang mengatakan hasan.
derajatnya bisa diterima. Hadis tentang syurut sholat isyraq. Sholat isyraq itu oleh ulama hadis sebagian itu katakan hadisnya dhaif. Tapi banyak ulama mengatakan hadisnya bisa naik derajat kepada hasan. Nah, sholat isyraq itu hanya sebagai fadhailul amal, untuk keutamaan amal. Karena sholat isyraq itu sebenarnya menggabungkan 3 amalan. Satu, sholat subuh, dasarnya jelas, sahih ya atau tidak, Al-Quran, Sunnah jelas. Yang kedua, dzikir ba'da sholat subuh sampai terbit matahari. Itu juga hadisnya sahih. Banyak hadis meriwayatkan hal tersebut. Yang ketiga, sholat duha, mau di awal, di tengah, di akhir, itu semuanya sholat duha itu hadisnya sahih. Nah, menggabungkan 3 ini, paham? Jadi habis sholat subuh tidak pergi, tetap duduk di tempat dia sholat, atau minimal di masjid, atau tidak keluar dari masjid, kemudian dia berzikir ini bisa macam-macam, mendengarkan kajian tetap dianggap berzikir, membaca Al-Quran atau zikir-zikir pagi petang. Habis itu dia sholat sunnah 2 rakaat, sholat duha di awal waktu, dengan niat sebagai penggabungan 3 ini menjadi sholat isyraq, maka dia akan mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna. Andaikan hadisnya dianggap dhaif sekalipun, maka 3 amalan ini semuanya ada dasar. Baik sholat subuh, dzikir di pagi hari, sholat 2 rakaat di awal waktu duha, maka 3-tiganya dianggap sahih semua. Hanya saja menggabungkan ini kemudian mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna, ini yang sebagian ulama dhaif, tapi dhaifnya ringan, sehingga amal ini boleh dikerjakan menurut jumhur ulama, meskipun mungkin ada pendapat. Nah, ini contoh. Sehingga hadis yang menyebutkan haramnya lelang, bai'ul muzayadah, itu hadisnya tidak bisa dipakai. Tapi ada hadis juga yang menyatakan bahwa lelang itu hukumnya boleh pernah dilakukan di zaman Nabi, tapi hadisnya juga dhaif. Maka karena yang boleh dan yang melarang dhaif semua, maka dikembalikan ke hukum asal. Al-aslu fil mu'amalati al-ibahah hatta yadulla dalilu ala tahrim. Jadi kalau enggak ada dalil yang mengharamkan jelas, maka hukum amal itu boleh. Maka lebih bebas. Tapi kalau ada dalil yang mengharamkan baru haram. Sehingga jumhur ulama sekarang mengeluarkan fatwa jual beli lelang itu hukumnya boleh. Ini pendapat jumhur ulama. Meskipun nanti ada yang berbeda pendapat. Nah, kenapa? Karena dia lebih ringan. Kalau dia dalam sistem lelang, di mana seluruh para calon pembeli itu memahami siapa yang menawar paling tinggi, itulah yang dimenangkan. Semua sudah paham, maka tidak ada masalah. Tapi kalau bukan lelang, di mana tidak semua orang memahami itu, artinya jual beli biasa, terus ada yang menawar, jumhur ulama mengatakan hendaknya jangan, paham? Karena itu akan menimbulkan konflik. Jangan kurang ajarlah kita tahu orang pun tawar kan. Nah, maka jadi konflik. Tapi kalau lelang kan enggak, karena sudah sepakat modelnya lelang. Ini tentang bai'ul muslim ala muslim. Seorang muslim menjual penjualan saudaranya, atau membeli pembelian saudaranya, atau menawar yang kemudian diperdebatkan penawaran saudara. Ini tadi sudah saya jelaskan. Sampai sini ada yang mau bertanya? Enggak ada Ustaz, alhamdulillah. Ada. Baik topik maupun di luar topik. Pengusul. Barang langkai itu tak, barang langkai ya, itu pamannya itu kan tidak ada harganya. Itu kalau dilelang kan itu kan barang langkai itu kalau dilelang itu kan tidak ada harganya. Umpama seperti katakanlah seperti keris, itu ya umpama ini keris zaman Majapahit dan umpamanya. Itu kalau dilelang kalau itu hukumnya gimana? Dan makanya itu kan dijual dengan harga 100 juta. Bolehkah seperti itu? Secara hukum asal ya sah-sah saja. Secara hukum jual, karena nggak ada patokan nggak ada pembatasan. Di
dalam Islam itu dalam mengambil keuntungan. Cuman Islam memberikan pilihan, yaitu bersikap samhan. Idza ba'a samhan, idza ishtara wa samhan idza qala. Artinya memudahkan. Tapi kalau barang itu unik, langka, misalkan gading, gajah purba, dijual langka, dijual sak yuto lagi. Kemarin dibayar 1 juta ya, yang bukan gading. Lumayan pakai 1 juta luar biasa Pak. Misalkan, nah boleh nggak? Atau mungkin dijual 100 juta, ya boleh-boleh saja. Itu barang unik, barang langka. Silahkan dia menjual dengan harga sesuai dengan keinginan dia. Dan pembeli kan juga punya hak untuk menang. Maka tidak mengapa secara hukum. Saya nggak berbicara apakah kita membeli barang-barang aneh-aneh mahal batil atau tidak, itu beda perkara dibahas. Tapi yang kita bahas adalah hukumnya jual beli barang tersebut. Keuntungan itu selama tidak melanggar 2 syarat itu tidak mengapa. Jumhur pendapat ulama mengatakan itu tidak ada pembatasan di dalam mengambil keuntungan. Islam hanya menganjurkan, memudahkan. Ibaratnya dodolan itu rasa larang-larang, bahasanya begitu ya. Artinya memudahkan. Jadi secara umum, kalau barang langka kan beda. Nah, secara umum, selama tidak melanggar 2 perkara, maka mengambil keuntungan berapapun boleh. Meskipun nanti ada pendapat ulama itu bahwa keuntungan tidak boleh lebih dari 1/3 harga tulaan. Tapi pendapat itu dilemahkan jumhur ulama, ini tidak ada dasarnya yang jelas. Maka tidak mengapa, ini tidak ada patokan. Cuman selama tidak melanggar 2. Apa? Yang pertama, tidak melakukan ihtikar. Ihtikar itu penimbunan supaya harganya naik. Kedua, tidak mendolimi atau menipu konsumen. Misalkan ihtikar, saya pengen harga beras saya naik, maka beras Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, karena ada kebijakan nggak boleh impor, kan? Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, saya borong semua, saya masukkan gudang, maka beras menjadi, nggak usah beras lah, jadi kalau beras kentang, gitu ya. Kentang saya borong, Wonosobo, dia, Pamenu saya borong semua, kentang lebih nggak terlalu banyak, saya borong, sehingga akhirnya catering kebingungan. Saat Iqbal bingung boleh kentang, kentang lah, kentang jadi langka, bahkan biasanya nikah itu ada porket jadi martabak, karena kentang langka. Harga kentang sebenarnya per kilo itu 10.000, kentang berapa itu? 15. Itu karena langka, barang nggak ada, karena saya timbul, maka ketika saya keluarkan, maka jadi rebutan seluruh para pedagang. Oh, ini kentang dicari pelanggan saya, maka saya tidak akan jual kecuali 25.000 per kilo. Dibayar nggak kira-kira? Dibayar, karena langka. Nah, saya menaikkan harga, mengambil keuntungan yang tinggi dengan cara melakukan penimbunan, ini sudah dilarang. Itu nggak boleh. Tapi kalau langkanya karena alamiah, misalkan kentang gagal panen, dia bilang, misalkan saya pulaan kentang hari ini 2 ton, pulaan harga 10.000 dari dia. Setelah saya pulaan 2 ton, saya taruh di gudang saya per 10.000 per kilo. Tiba-tiba selang 2 hari, saya nggak nimbun, memang saya jual di toko saya pampang per kilo 10.000. Ternyata 2 hari kemudian terjadi bencana di daerah-daerah lereng-lereng gunung dan pegunungan, sehingga kentang yang akan dipanen hari itu gagal semuanya, gosong kabeh, karena terjadi bencana, sudah hancur semua, sehingga kentang menjadi langka. Saya sudah pulaan per kilo berapa? 10.000, saya jual 12-11 per kilo. Ternyata karena langka, pasaran itu naik dengan sendiri, kan gitu kan? Sehingga yang punya kentang kan sedikit, termasuk saya. Sehingga harga pasaran kentang jadi 20.000 per kilo. Boleh nggak saya jual 20.000? Boleh, karena sesuai dengan harga umumnya. Karena naik wajar. Makanya ketika Rasulullah didatangi para konsumen, ya Rasulullah, harga gandum naik terus ya Rasulullah, karena paceklik, karena bencana. Maka
tetapkan harga gandum, jangan lebih dari sekian. Apa kata Rasulullah? Innallaha huwal musa'id. Allah lah yang menetapkan harga. Allah memberi keuntungan kepada siapa yang dikehendaki. Ketika barang itu langka, mereka sudah punya barang itu, harga menjadi mahal, itu keuntungan dia. Paham? Hal yang wajar. Jenengan punya mangga, ya tidak. Panen di saat musim rambutan. Bukan musim mangga, jenengan panen mangga. Harganya 25.000 per kilo, laku nggak? Laku, karena dicari orang. Barangnya nggak ada. Tapi kalau ini, makanya saya kemarin mau dua pekan yang lalu mau beli mangga itu harganya 20, 18 ya kan. Harga mahal. Kita tahan dulu. Apa namanya? Keinginan beli mangga. Larang kecut, Pak, kan yang hanya ya, Pak. Saya itu berkali-kali beli alpukat. Karena alpukat itu harganya stabil mahal terus. Kadang 10.35, kadang 25, kadang 30. Beli kelihatannya bagus, Pak. Bagus mas ini ya. Kita beli kan rumah bosok kabeh. Padahal itu pun selawai itu. Itu kayaknya gimana? Akhirnya saya sudah nanam pohon alpukat 2. Jadi kalau kita alpukat merdek dewe, merasa tuku. Nah, ketika saya tahan beli mangga, sekarang sudah turun Pak, karena panen mangga sekarang. Sekarang sekilo itu yang biasa itu bisa 5.000, yang aromansik bisa 7.000 kan. Nah, itu jadi ketika jenengan panen mangga di saat musim rambutan, nggak ada orang panen mangga, jenengan jual mahal laku, itu hak jenengan. Itu namanya keuntungan. Itu wajar. Maka tidak boleh intikar. Yang kedua, menipu atau mendolimi konsumen. Menipu itu begini misalnya. Ada orang datang ke tempat saya, Mas mau beli handphone, nanti yang mana? Yang Merko, Gunung Kidul misalkan. Oh, wah ini orang denger toh misalkan. Dia, ini handphonenya harga berapa? Oh ini mahal mas. Berapa harganya? Ini pasarannya 5 juta. Tapi buat jenengan yang Gunung Kidul 4,5 rapopo kan ya. Padahal pasarannya cuma 1,5. Paham? Kita tipu dia. Boleh nggak? Nggak boleh. Paham? Hukumnya kalau dia mengambil keuntungan dengan cara menipu atau mendolimi konsumen. Tapi kalau nggak menipu, nggak masalah. Misalkan ada orang datang ke toko saya. Mas, berapa handphonenya? Yang mana? Yang ini. Waduh, ini nggak dijual mas, tinggal satu ini soalnya. Saya pulaan barangnya agak langka, agak susah. Harus ke Jogja, capek. Terus dia dibeli tempat lain aja, wah capek mas, kalau kesel pun melakukan itu. Emang ada di tempat jenengan. Berapa jual aja ke saya? Mas, ini pasarannya sebenarnya nggak mahal, cuma 2 juta. Tapi saya nggak jual mas, karena ini mau saya kasihkan ke ketua takmir Masjid Laoyang bisa kan. Kemudian dia sampaikan, bos tak tuku deh mas, kan jenengan belum diakadkan hibah atau tak, belinya saja. Wah enggak mas, saya nyarinya susah, datang ke Jogja, ya tak bayar aja, jenengan tak berapa, jenengan kerso hitung misalkan ya. Ini pasarannya cuma 2 juta, tapi kalau jenengan maksa 7 juta saya lepas mas. Terus dia mengatakan, mas, pulau itu pun melampah abdo, motong-motong duit kakian itu abot besar. Pun pulau bayar hitung-hitung apa sama, kan gitu kan? Pasarannya 1,5 tak bayar hitung-hitung, dibayar 7 juta, boleh nggak? Karena kita nggak nipu dia, memang pasarannya 1,5 kita beritahu. Cuma saya maunya kalau jenengan ambil 7 juta, dia mau tidak ada masalah. Ini dalam masalah pengambilan. Cuman yang dianjurkan itu sama, memudahkan. Itu hal yang dianjurkan, tidak kemudian wajib. Mohon jenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kan mau menyampaikan undang-undang saya dalam hal jual beli. Iya. Terutama saya itu profesi saya kan jual beli tanah ya. Iya. Saya itu di rumah ini kan jual tanah untuk membeli tanah. Tapi saat saya pembelian tanah itu
pemilik tanah itu sertifikatnya sudah dikasihkan pada saya. Iya. Terus itu bapaknya itu punya anak angkat. Lantas kesepakatan sudah diberikan saya. Terus anak angkat itu menjual pada orang lain. Dan saya sebenarnya sama bapak yang sudah mengasihkan sertifikat itu sudah cancel waktu hari Minggu. Lantas anak-anak itu menjual pada orang lain sudah hari Jumat, langsung saya di istilahnya kalau bahasa Jawanya diserobot. Jadi udah hari Jumat sudah langsung dibayar sama dia yang kedua yang dari anak-anaknya itu tadi yang menjualkan anak-anaknya itu. Lantas yang saya tanyakan, saya itu mau membeli tanah yang sertifikat sudah diberikan pada saya, tapi saya menjual itu tanah warisan. Saya kan kumpul saudara-saudara saya yang sudah sepakat membeli tanah. Ya, ini kaitannya dengan yang pertama tadi. Gimana? Ini kaitan yang pertama tadi. Ya, jadi saya menjual tanah berdasarkan saya tanah warisan. Untuk warisan kan mengumpulkan banyak orang untuk menjual tanah tersebut. Itu hukumnya untuk saya pribadi. Bagaimana saya melepas uang tadi sampai tidak jadi membeli tanah tersebut karena sudah di istilahnya disini sama orang yang tadi yang hari Jumat sudah naik. Jenengan sudah bayar? Belum. Tapi sudah kanselan waktu hari Minggu. Sertifikat sudah diserahkan. Sertifikat sebelumnya sudah diserahkan gitu. Lantas selanjutnya ini yang tak tanyakan biar nanti hukumnya itu bagaimana tentang saya membawa uang yang dari penjualan tanah warisan tersebut tidak jadi membeli tanah tersebut. Hukum untuk saya atau keluarga saya itu bagaimana? Satu. Yang kedua, bagi yang membeli tanah yang istilahnya bahasa Jawanya nyerobot itu tadi, itu hukumnya untuk dia seperti apa, bagaimana? Lantas pihak yang punya tanah tersebut, yang punya hak sertifikat itu tadi, meminta sertifikat kepada saya, istilahnya sampai nangis. Masalahnya dari awalnya sudah mempersilahkan untuk dibeli. Itu tadi. Jadi yang saya tanyakan untuk hukumnya untuk bagi saya atau untuk keluarga saya membawa amanah untuk membeli tanah tapi tidak bisa membeli tanah tersebut bagaimana? Dan untuk penjual tanah yang hak penuh yang mengasihkan sertifikat itu hukumnya bagaimana? Lantas pihak yang menyerobot hari Jumat itu membayar tanah itu hukumnya bagaimana? Terima kasih, mohon penjelasannya. Ya, terima kasih. Wah, tanah ya Pak. Oh iya. Saya mau ngajak pesanan. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, ini jual beli tanah. Pertama, dalam jual beli itu, ketika seseorang sudah sepakat harganya barang sepakat, maka harus salah satu diserahkan, uangnya dulu atau objek barangnya diperjualbelikan. Nah, kalau tanah tersebut milik bapaknya, bapak angkat, kemudian yang menjual anak angkatnya juga sudah mendapatkan mandat untuk menjual, tapi bapaknya sudah menjual lebih dahulu, maka berarti tentunya dia sudah terjual. Anak angkatnya seharusnya konfirmasi kepada bapaknya atau bapaknya konfirmasi kepada anaknya bahwa tanah itu sudah terjual. Dan kenyataan sertifikat sudah diserahkan, artinya sudah mau dibeli. Berarti sudah ada penyerahan barang. Kalau penyerahan, meskipun nanti penyerahan ini kalau dalam hukum negara AJB, akta jual beli. Cuman dari sisi hukum syariat, sesuatu yang sudah diserahkan barang, maka sudah diserahkan, meskipun mungkin belum balik. Tapi kalau tanah sebenarnya sempurnanya secara hukum kenegaraan balik tanah. Tapi kan itu proses. Tapi secara hukumnya kita lihat sudah ada penyerahan. Bapaknya sudah menyerahkan tanah ke jenengan dan sertifikatnya. Tanahnya sudah diserahkan atau cuma sertifikatnya saja?
tanahnya maksudnya ada rumahnya itu? Ada. Ditempati? Iya. Belum diserahkan? Belum. Belum. Ada yang diserahkan sertifikatnya. Diserahkan sertifikat. Kalau misalkan ini anggap saja barangnya sudah diserahkan, kemudian dia ingin membatalkan karena anaknya ternyata menjual lebih dulu dan tidak bayar hari Jumat, maka berarti dia ingin melakukan pembatal. Kan begini, Mas belum sewa Mas, misalkan saya sudah jual motor sudah saya serahkan, tapi bayarnya besok Ahad, ya tidak, motor sudah dibawa, terus ternyata anak saya sudah menjual ke temannya dan sudah dibayar, gitu kan, hari Jumat. Terus saya ingin membatalkan motor tersebut meskipun belum dibayar ya. Karena belum dibayar, saya ingin membatalkan. Boleh atau tidak? Dia boleh saja ingin membatalkan, tapi harus dengan kerelaan yang bawa motor tadi. Paham? Kalau dia rela, berarti dia menerima ikolah. Kalau menerima ikolah, berarti dia mendapatkan pahala dan dosanya digugurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan dia mau menerima pembatalan tersebut. Tetapi kalau dia tidak mau menerima pembatalan, itu hak dia juga, paham? Belum Mas nggak bisa, Mas sudah. Saya beliau barang dan serahkan bayarnya besok aja, sepakati ya sudah. Itu kalau motor tanpa balik nama. Nah ini karena tanah balik nama, dengan nggak mungkin pernah, kan gitu kan? Karena dia kalau nggak mau tanda tangan, nggak akan bisa balik. Jadi masalah. Makanya kalau memang sulit untuk dilakukan, maksudnya diteruskan, jangan mau membatalkan, sudah batalkan secara dengan kerelaan, maka Allah akan membatalkan dosa tersebut yang jenengan miliki, artinya Allah ampun dari dosa-dosa. Nah, hukum jenengan yang sudah mendapatkan amanat dari warga misalkan untuk membeli tanah tersebut, ya sudah batal, berarti nanti cari yang lain. Cari yang lain. Tapi kalau jenengan bersekufu tetap mempertahankan itu dan ternyata mereka kalah misalkan, tapi kan mereka kayaknya nggak mungkin kalah karena belum balik. Nah, itu yang jadi persoalan. Maka menghukum menerima pembatalan itu boleh-boleh saja, justru mendapatkan pahala. Tapi kalau jenengan sama bapaknya masih bersama, sudah deal, ya tidak, masih ngobrol di situ sudah deal, kemudian sertifikat sudah diserahkan dan belum berpisah, terus tiba-tiba anaknya hubungi, Pak pun payu, koncoku dibayar 700 juta, terus jenengan bapaknya itu batalkan, jenengan wajib menerima karena belum berpisah. Tapi kalau sudah berpisah, sertifikat jenengan sudah bawa, terus dia mau membatalkan, nah harus dengan kerelaan wajib. Dan kalau jenengan itu samhan itab Allah, artinya sudah apa-apalah, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa saya, ya itu sangat bagus. Demikian. Ada yang lain? Oh, yang mana dulu? Oh ya, yang perempuan dulu ya. Monggo silakan. Ya, kalau pihak pembeli ya sudah dengan KTP, pihak pembeli mengatakan itu kan kita menghasilkan bahwa CP-nya. Ya. Nah, bagaimana halnya bila yang mengatakan itu justru penjual yang membatalkan, apakah DP harus kembali 2 kali lipat? Ya, pertama baik al-urbun, jual beli urbun, jual beli dengan sistem DP yang disepakati kalau tidak diteruskan DP-nya hilang itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Maka ketika pembatalan terjadi, baik yang dilakukan oleh pembeli, dia tidak meneruskan, maka DP wajib dikembalikan. Kemudian pembatalan dilakukan oleh penjual, kan begitu, sudah di DP, dibatalkan penjual. Misalkan dia beli rumah, sertifikat sama rumah sudah diserahkan, tapi baru di DP 30 juta, dia terima.
terus mereka sudah berpisah. Lalu si penjual ingin membatalkan. Mas, gak jadi mas, saya ingin batal aja. Maka pembeli berhak menolak karena sudah berpisah. Tapi kalau ternyata pembeli menerima pembatalan, nah maka tadi dapat pak, sudah, maka DP saya mana kembalikan. Kalau itu kan Iya. sertifikat dan barang sudah diserahkan. Itu bagaimana? Ya, memang bagaimana dengan DP di mana barang yang dibeli belum diserah terimakan. Ini menjadi perdebatan para ulama. Standarnya standar. Ada sebagian ulama membolehkan. Cuman kalau batal wajib dikembalikan. Kan gitu. Cuman kalau mereka belum berpisah tapi sudah di DP, maka dua-duanya punya hak membatalkan. Tapi kalau keduanya sudah berpisah, sudah DP, keduanya berpisah, maka kalau ingin membatalkan harus kerelaan dengan salah satu pihak. Ya, kalau satu pihak nggak rela, pembatalan nggak bisa dilakukan. Kan begitu. Nah, sekarang jual beli itu idealnya salah satu diserahkan uangnya dulu. Idealnya semua diserahkan, tapi minimal salah satu diserahkan. Misalkan ya, saya beli handphone DP. Ketika beli handphone DP, barang itu seharusnya diserahkan ke saya, meskipun baru DP, karena sudah deal. Maka salah satu harus diserahkan. Itu idealnya, sepakati para ulama. Mau nggak kita beli handphone kredit selama 1 tahun per bulan 500, total 6 juta, lalu penjual mengatakan, mohon maaf Bu ya, selama belum lunas handphone belum saya berikan. Jadi dengan kredit tidak apa-apa, tapi kalau nanti lunas baru handphone saya berikan. Kira-kira gimana? Enggak ada faedahnya. Seharusnya barang yang diinginkan itu diserah. Itu seharusnya, meskipun di DP atau belum dibayar. Ketika sudah deal, maka barang diserahkan. Jangan kemudian keduanya deal, uang nggak diserahkan, barang nggak diserahkan, tapi mereka sudah sepakat. Ini nggak boleh sebetulnya, jumhur ulama mengatakan. Kayak COD itu kan dua-duanya sudah deal. COD itu kan yang jual deal, yang beli deal, sepakat, cuman nanti uang dan barangnya nanti ketika ketemuan. COD. COD itu memang ada khilaf di kalangan para ulama, boleh atau tidaknya. Tapi sampai hari ini saya mengambil pendapat ulama yang tidak membolehkan. Karena mereka sudah deal, tapi salah satu tidak diserahkan. Seharusnya ditransfer dulu barangnya nanti tidak masalah. Atau barangnya diserahkan, uangnya nanti juga nggak ada masalah. Tapi kalau sepakat dua-duanya, tapi tidak ada salah satu yang diserahkan, maka dipermasalahkan. Makanya DP ada yang menganggap kan salah satu sudah diserahkan yaitu uang, tapi belum genap, kan gitu kan? Maka barang yang belum diserahkan tidak apa-apa, ini ada yang membolehkan. Tapi ada sebagian ulama yang tidak membolehkan. Tapi kalau saya DP handphonenya sudah diserahkan, sudah saya DP, maka itu nggak ada masalah karena berarti ada salah satu yang sudah diserahkan. Ketika saya ingin membatalkan, nggak ada hak hiar, ya wajib dengan kerelaan. Kalau yang lawan transaksi nggak mau membatalkan, ya saya nggak boleh memaksa karena sudah berpisah. Demikian. Wallahu ta'ala. Kalau ternyata si penjualnya mau, misalkan si pembelinya mau, Bu, saya batalkan aja rumah saya yang saya jual ke jenengan. Meskipun sudah di DP 30 juta, ya sudah tidak apa-apa. Tapi DP-nya balik 2 kali lipat, nggak boleh. Harus balik apa ada. Nanti dia akan mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi misalnya gini, yang menjual saya, yang membatalkan saya cuma DP, tapi kemudian saya berubah pikiran, jadi dijual. Nah, posisi jenengan ketika membatalkan itu masih dengan pembeli kan? Sudah berpisah. Terus? Saya menyampaikan kepada beliau, itu tidak jadi saya jual, uangnya saya kembalikan. Kemudian saya memberikan kemudian saya sudah terima 10 juta. Kemudian jadi istilahnya kemudian saya itu tak belinya. Dulu dengan beli dari saya 10 juta, sekarang saya bayar dengan itu 12 juta. Nggak boleh. Karena sesungguhnya jual belinya
Kalau kecuali kalau barangnya sudah diserahkan, misalkan ya rumah dan tanah sudah diserahkan, sudah diserahkan kan, kemudian di DP 10 juta, terus sudah tak beli lagi aja, itu beda perkara. Tapi karena belum diserahkan, seharusnya kan salah satu diserahkan. Kalaupun belum, maka dibatalkan, tidak ada masalah, tidak perlu menambah uang sakit hati. 2 juta itu uang sakit. Ya, Allah. Cukup atau ada yang lain? Oh tadi. Oh ya, mau ini tidak apa-apa kata panitia. Iya. Oh dia mau sholat isra. Dia keluar masjid. Iya. Tapi dengan standar harga yang berbeda. Membuat harga yang berbeda tadi Iya. Pertama tentang sholat isra. Orang sudah sholat subuh, dikir ternyata di tengah-tengah ada buang air besar, buang air kecil atau buang angin. Nah dia kemudian keluar dari masjid, kemudian dia ke kamar mandi atau tempat itu, habis itu masuk lagi. Apakah sah? Sah. Tidak ada masalah. Ini rukhsah keringannya. Tapi kalau habis sholat subuh, dikir sebentar, belum waktu terbit matahari dan dia belum sholat isra, kemudian ke angkringan sebelah ke bawah itu, mangan sih balik lagi, batal. Batal artinya dia tidak mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna. Tapi kalau sholat subuhnya, dikirnya, sholat duhanya 2 rakaat di awal waktu, tetap dapat pahala sendiri-sendiri. Tapi tidak sampai mendatangkan pahala haji dan umrah sempurna. Karena batal tinggal keangkringan. Tapi kalau untuk keluar sebentar karena wudhu atau buang air besar, balik lagi, duduk lagi, kemudian dia berzikir, maka tidak ada masalah. Ulama sepakat bagi laki-laki wajib sholat isra-nya di masjid atau berjamaah. Ya meskipun tidak harus masjid, misalkan dengan sedang berada di satu daerah tidak ada masjid tapi disepakati ada ruangan misalkan digunakan untuk sholat, yang isra di situ, suruh di situ tidak ada masalah. Jamaah. Tapi kalau sholat sendirian di rumah terus isra tidak sah. Maksudnya pahala isra-nya nggak ada, tapi pahala duhanya, pahala dikirnya, pahala subuhnya tetap dapat. Nah, tapi kalau perempuan ini hilaf di kalangan para ulama. Ada yang membolehkan perempuan di rumah isra-nya, boleh juga di masjid. Keumuman hadisnya memang di masjid, tapi pengecualian bagi perempuan karena keabdolan di rumah, maka sholat isra pun boleh dilakukan di rumah. Tapi nggak boleh diselingi dengan masak atau goreng tempe atau macam-macam, atau disambi kan. Kemudian yang kedua, bolehkah pengrajin itu sama-sama kerajinannya, kemudian dia menjual dengan harga yang berbeda? Boleh, tidak ada aturan harus sama barang. Yang dulu pernah ditanyakan oleh seorang pedagang kepada ulama, saya membuat kerajinan yang sama. Misalkan dulu waktu itu tenun kain. Yang satu dengan lampu minyak, yang dia ada kos biaya. Dan yang satu ternyata dia tenun dengan cahaya rembulan, ketika rembulan terang-terang. Dia di malam hari kemudian menenun dengan itu, karena siang hari kerja, malam menenun. Ketika mau dijual dengan harga yang sama, dia ragu-ragu. Yang satu pakai kos minyak, yang satu tanpa, dia yang pakai cahaya rembulan. Apakah ini halal? Ini ditanyakan oleh pedagang, saking takutnya harta haram. Kalau kita nanyakan nggak kira-kira, boten pakai lampunya tonggolnya duit ke tinggal nentra masalah begitu. Nah maka kata para ulama, apakah hasil tenunannya beda atau sama? Kata
pedagang tersebut sama wahai ulama, sama kualitas sama, maka silahkan jual dengan harga yang sama. Tapi kalau beda, hendaknya dijual dengan harga yang berbeda. Hendaknya bukan wajib, hendaknya dijual harga yang berbeda. Demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan. Saya mohon diingatkan kita sampai nomor 2, yaitu jual beli muslim ala muslim. Nanti kita bab yang ketiga, jual beli najasi. Yang sering terjadi di masyarakat itu jual beli najasi, ada yang dengan kedok diskon 70%, yang harganya tidak di situ. Itu terjadi di Mongol. Maka kita bahas secara lebih rinci nanti insyaallah baik an-najas. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum